Perempuan keren siapa di sini yang berat badannya tiba-tiba naik setelah masuk masa perimeno dan menopause sampai juga dengan postmeno. Nah, hari ini tua tapi keren kedatangan tamu Dr. Grace dari Dr. House Clinic Lifestyle. Nah, Dr. Grace, gimana nih dok? Ya, senang rasanya ketemu karena pengen tahu masa wanita yang masuk masa perimeno dan menopause itu tiba-tiba berat badan itu naik. Iya. Minum air Jadi daging dan lemak. Nah, ditambah lagi tiba-tiba muncullah lemak ada di sekitar perut. Iya, Nah, betul. dok punya nggak tips atau cara gimana sih caranya untuk menurunkan berat badan pada saat masuk masa itu? Ya. Kita harus sadar dulu nih bahwa kalau kita mau nurunin berat badan di usia 20 atau 11-an, 20-an atau early 30 itu beda dengan ketika kita mau nurunin berat badan usianya udah 35 ke atas, 40 atau 50 gitu. Itu beda, totally different banget gitu. Kenapa? Ketika usia kita udah, aku ambil cut off 45 ke atas karena itu termnya orang menopause ya. Jadi 45 ke atas itu biasanya udah mulai terjadi hormonal imbalance. Sudah terjadi ya, bukan menuju ya. Sudah sebenarnya sudah terjadi itu dari umur 30 ya, hormonal imbalance itu ya, hormon tuh udah mulai decline turun dari umur 30-an. Jadi diperberat dengan lifestyle yang jelek. Nah, cuman pas umur kita metabolisme kita biasanya hormon tiroid kita masih bagus. Jadi metabolisme kita masih tinggi, terus kita juga geraknya juga masih banyak apa segala macam, sehingga ketutup tuh hormonal imbalance dan hormon seks yang imbalance tuh ketutup. Nah, ketika kita umurnya udah 45 ke atas, nah pada saat itu ada orang atau perempuan yang emang masih stres, bekerja tinggi apa segala macam, itu mulai eksis tuh kelihatan hormonal imbalance-nya. Nah, mau nurunin berat badan di usia yang seperti itu struggle kalau hormonnya nggak di-fix, hormonnya nggak dibenerin. Catat teman hormon. Baik. Jadi kalau kita mau nurunin berat badan, terus usia kita udah di atas 40, aku mundur sedikit deh, jangan langsung 45, ntar udah ketelatan dong. Udah lewat dong. Nah, umur 40 kita mau nurunin berat badan ya, kita harus udah mulai mikirin gimana nih, hormon apa aja yang terlibat gitu, sehingga nggak cuma sekedar nurunin makan atau olahraga gila-gilaan, nggak bisa. Jadi bukan masalah kalori in, kalori out aja. Ada yang namanya faktor-faktor lain, terutama di sini hormon ya. Biasanya aku akan ngecek hormon insulinnya gimana ya, hormon kortisolnya gimana, estrogen, progesteronnya gimana. Semua hormon itu nanti harus dibenerin, dibikin optimal, sehingga tiroidnya juga bagus, metabolismenya juga bagus. Jadi yang namanya kita olahraga dampaknya oke. Jadi balik lagi tadi udah cerita dokter, berarti hormon semuanya semua kaitannya sama perbaikan metabolisme. Betul. Apa yang harus dilakukan tuh dok? Sebenarnya gini, kalau kita ya idealnya sih periksa hormon, idealnya. Ya. Tapi kalau belum, karena nggak murah juga kan. Bener. Nah, buat perempuan keren kalau belum cek hormon apa tuh dok? Cek aja metabolismenya dulu. Bagaimana cara? Nah, biasanya sih yang paling simple, terus kalau umur kita di atas 40, terus biasanya ntar dokter akan nanya, mensnya gimana nih? Mensnya normal kok dok, oke fine. Tapi terus dicek dulu yang namanya, biasanya ada timbangan yang menceritakan body komposisi gitu loh ya, timbangan yang menceritakan. Jadi nggak cuman berat gue segini, tapi dilihat komposisi waternya gimana, fatnya gimana, ya muscle-nya gimana, tulangnya gimana. Sebenarnya aku tuh nggak terlalu setuju dengan weight loss ya. Terming weight loss itu sebenarnya kalau bisa diganti menjadi terming fat loss. Karena yang mau kita ilangin cuman fat. Kita nggak mau ngilangin water, kita nggak mau ngilangin muscle, ya, dan kita mau tulang kita jangan keropos, jangan jadi yang hilang benar-benar murni fat. Dan fat itu depend on hormon. Hormon apa? Insulin. Makanya biasanya aku selalu cek dulu insulinnya. Gitu. Insulin puasa dicek, nanti dilihat yang namanya HOMA-IR untuk tahu dia insulin resisten apa enggak. Itu enggak mahal kalau itu ya, itu biasanya cuma cek gula darah puasa, insulin puasa, ya, HbA1c, cek juga vitamin D. Udah, itu aja dulu untuk lihat metabolisme. Nextnya misalnya dok
ada lagi nggak, misalnya dia oke, masih gue bisa deh kalau periksa mahalan dikit lagi. Yang kedua, sebelum sampai ke seks hormon, aku biasa periksa hormon tiroid. Oke. Ya, jadi cek tiroidnya. Jadi kalau emang gemuk banget, biasanya tiroidnya aku cek juga, ya. Langsung lihat perut, gemuk banget, cek tiroid. Oke, next dok. Cek tiroid, ya. Jadi tiroid yang dicek apa aja? Thyroid stimulating hormone atau TSH, FT4, FT3, dan syukur-syukur ada lab yang bisa periksa reverse T3 atau RT3. Dok, ini susah banget loh, istilahnya banyak banget yang kedokteran. Nah, buat perempuan keren nih yang pengen periksa tadi yang bilang aja tiroid panel. Bilang aja tiroid. Ya, Dan bilang bisa tiroid cek. lengkap, periksa tiroid lengkap gitu. Biasanya lab-lab yang banyak ini nggak boleh Bisa. sebutin Nggak boleh sebutin Oke. nama. Ya, lab yang banyak-banyak itu biasanya bisa. Bilang aja saya mau periksa tiroid lengkap. Memang sebenarnya agak sulit nih karena belum terbiasa di Indonesia periksa tiroid lengkap. Biasanya dokter-dokter hanya periksa TSH dan FT4. Jadi ini menuju untuk ngurusin badan, kita harus periksa itu dulu ya? Iya, akan jauh lebih baik. Tapi kan aku bilang Panjang awalnya ya, dulu ya. panjang. Awalnya kalau belum sampai mau tiroid ya itu tadi insulin aja, insulin untuk tahu insulin Nah, resistance. cara ngecek insulin resistance itu Puasa 12 jam, pagi-pagi ambil darah ke lab. ke lab ya. Jadi harus puasa dulu, ntar bilang aja mau periksa gula darah puasa dan insulin puasa. Itu dulu, Ya, insulin itu. puasa. Ya, gula darah puasa, insulin puasa. Buat apa periksa dua itu? Untuk aku nanti beberapa dokter nanti pasti tahu ya, dia akan menghitung yang namanya HOMA-IR, HOMA-IR, ya insulin resistance ya. Jadi nanti dokternya lihat gula darah puasa dikali insulin puasa, ya dikali ya hasilnya dibagi 405 akan dapat hasil. Hasilnya berapa? 1, 3, 5, gitu ya. Jadi kalau hasilnya udah 5, sekian dari hasil gula darah puasa dikali insulin puasanya, berarti dia ada di fase insulin resistance berat. Kalau insulin resistance berat artinya insulin Mukanya biasa aja mbak. Takut nih, ada dari bentuk badan kelihatan kan ya insulin Nah, resistance. sekarang kalau aduh dok, udah deh, jangan ngomongin lab. Gua nggak mau pakai lab, bisa nggak? Bisa Oke, nggak? tadi timbang Tanita, lihat masa lemaknya, fat. Gimana caranya cari timbang Tanita itu? WA-nya aku ada. Oh, Nanti kita cek ya. Kalau dari ukuran pinggang bisa nggak dok? Sekarang ukuran lingkar pinggang bisa nggak? Bisa. Jadi lingkar pinggang kita harus kurang dari setengah tinggi badan. setengah tinggi badan. Wah, Setengah lingkar pinggang tinggi setengah tinggi badan. Gue 163, lingkar pinggang 90. Oke, insulin resistance. Wah, gue juga udah ketebak nih ya perempuan keren. Jadi 165. mulai ngukur ya. Mulai Kalau ngukur, ya. lingkar pinggang, lingkar perutnya sepusat ya, Ya. itu lebih dari setengah tinggi badan, Itu dia udah pasti biasanya insulin Insulin resistance, resistant. insulinnya tinggi karena Oke. terjadi fat deposit di Referan area perut. Oke, jadi ya perempuan keren kalau ada dua cara. Satu, kita pergi ke lab dengan minta tadi insulin Iya, resistant pemeriksaan dan insulin. puasa. Yang kedua adalah jangan lupa ukur. meteran ya, Itu lingkar yang paling- pinggang tadi iya, ya. itu yang paling sederhana. Dari Ya. situ kita baru bisa tahu apa yang harus kita Iya, lakukan untuk bisa betul. menurunkan berat badan. Ya, jadi jangan cuman sekedar diet gila-gilaan sama olahraga gila-gilaan. Percuma, karena begitu kita yang namanya gila-gilaan itu nggak ada yang normal pastinya gitu kan. Kalau dietnya, pokoknya gini, diet itu makan itu harus sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kurang dari kebutuhan, badan kita stres. Tapi kalau kelebihan dari kebutuhan, stres juga. Cara nentuin kebutuhan tuh gimana dok? Oke, Dok, sebenarnya insulin resisten juga nurunin libido ya dok? oh iya ya. Nanti kita Atau dibahas materi lain ya dok? Nanti materi Ya, berikutnya. betul. Catat ya perempuan keren. ya. Jadi kalau apa namanya, gara-gara libido lu. Beda lagi. Di kepalanya udah beda. Nggak, tadi itu adalah cek lab Ya. sama lingkar pinggang. Ya. Nextnya kalau kita udah dapet bahwa itu adalah lebih dari setengah tinggi badan, apa yang harus Kan berarti dilakukan? insulin resistant. Yang di manage adalah insulinnya. Insulinnya. Ya, insulinnya yang di manage. Gimana caranya? Insulin di dalam darah tidak selalu tinggi. Yang paling simpel sebenarnya kita mulai dengan intermittent fasting biasanya aku bilang. Itu paling intermittent betul. fasting itu paling simpel, paling gampang intermittent Untuk fasting. nurunin insulin. Ya, yang kedua giliran break fasting, giliran buka
nggak puasa jangan salah. Memang udah puasa lemes gue apa juga hajar, nggak begitu juga. Utamain gini, perempuan dan laki-laki makin berumur kebutuhan proteinnya meningkat. Jadi usahain makannya itu hitungan proteinnya cukup. Dan kita orang Indonesia makanan kita mayoritas karbo. Nah, roti Makan nasi, launya mie goreng ya sama kentang balado pakai kerupuk. Iya, benar. Karbo semua. Karbo. Ya kan? Berapa kalau tadi bilangnya protein di tadi ya intermittent fasting? Intermittent fastingnya berapa lama? Mulai dari 12 jam lah. Dari 12 jam. Bertahap nanti bisa sampai 16 sampai 18 jam. Oke. Gitu. Yang kedua adalah saat buka itu bukalah dengan protein. Ya, proteinnya harus cukup. Bagaimana cara tahu bahwa protein itu cukup? Kita ngitungnya gini aja, 1 gram per kilogram berat badan. Beratnya berapa? Ngaku. Gue sulit banget nih ngomong. Gue 160 75. Apanya? Tinggi 160, berat 75 bisa turun lagi. Oke, nanti kita cek ya. Yes. Asumsi aja 80. Kita Asumsi 80. benar, bukan asumsi. 80 nih. 80 tuh Berarti kebutuhan proteinnya kali aja 1, berarti 80 gram. Oh, Sebenarnya kebutuhan proteinnya tuh di exact tuh 0,8 seperti sampai 1 gram per kilogram berat badan. Tapi kan lebih susah gampang ya, kan? kali satu, ya. Hitung aja kali 1. Kalau olahragawan dia bilang suka-suka gini, kalau gue mau gedein otot, muscle, gue intake proteinnya 2 kali berat badan. Suka Iya, gitu kan. iya. Nah, kalau kita normal 1 kali berat badan aja. Jadi 80 gram. Nah, 80 gram itu nanti dibagi berapa kali kita makan? 2 kali. Misalnya kalian intermittent fasting, ya udah berarti 40 gram pagi, siang, 40 gram nanti malam. Gitu. Nah, itu penting ya. Setelah itu mulai kan tadi mulai gimana caranya supaya si hormon nggak berantakan. Betul. Manage stress, tidurnya mesti benar ya. Manage stress, gratitude ya, grateful itu manage stress. Iya, smile ya, positive thinking ya, pilih teman yang benar karena teman juga bikin stres. Benar. Oke, baik. Gitu. Jadi itu ya dokter ya. Jadi perempuan keren itu tipsnya dari dokter Grace adalah satu, cek dulu insulin resistennya. Bisa dengan cek lab atau dengan lingkar pinggang ukurannya. Yang kedua disarankan untuk intermittent fasting, diawali dengan 12 jam. Lalu 12 sampai 16, lalu buka puasanya jangan lupa dengan kebutuhan protein yang ukurannya adalah sesuai 1 kali berat badan. Yang nanti dibagi 2 kalau untuk intermittent fasting. Dan yang terakhir, dua terakhir adalah tidur yang cukup, jangan lupa. Di episode kita sebelumnya juga ada bahwa kita harus tidur yang cukup, tidur yang benar di jam yang tepat. Yang kelima jangan lupa manage stress. Nah, Hubungi dokter di mana? satu lagi dokter, balik lagi kalau mau hubungi dokter ada di mana? Aku ada di Dr. House Clinic di daerah Alam Sutra. Nanti nomor teleponnya aku bocorin. Oke, dan ada juga di IG-nya Dr. House. Gitu. Oke, perempuan keren, sampai ketemu lagi di episode berikutnya dan jangan lupa untuk subscribe dan follow di YouTube kami, IG dan apa lagi ya? TikTok yang namanya Tua Tapi Keren. Sesuai dengan namanya. Bye.